Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, kenikmatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Baik itu kenikmatan individual yang berupa harta, benda, kesehatan, dan lain sebagainya, maupun kenikmatan bersama, kenikmatan jamiah. Contohnya adalah kemerdekaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita mau untuk mensyukuri kenikmatan, maka Allah akan memberikan kepada kita tambah-tambahnya kenikmatan. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mensyukuri atau kita mengkufuri nikmat Allah, nikmat itu akan diganti dengan azab, dengan berbagai macam musibah-musibah, dengan berbagai macam perkara yang kita tidak suka. Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat yang ke-7, wahai hambaku, wahai manusia, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka aku akan tambah nikmat-nikmat itu. Kalau kita mau mensyukuri kemerdekaan, maka Allah akan nambah kemerdekaan kepada kita dalam segala bidang. Merdeka dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan adanya surplus, tidak punya hutang tapi punya piutang. Merdeka dalam bidang budaya, kita mempunyai budaya kebiasaan yang baik yang dapat menunjukkan manfaat-manfaat. Merdeka dalam bidang sosial, kita akan tercipta hubungan sosial yang harmonis dan lain sebagainya. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Akan tetapi jika kalian mengkufuri nikmat, tidak syukur, inna adzabil syadid, sungguh azabku akan pedih, akan diganti dengan azab yang pedih. Azab dalam bidang ekonomi ditandai dengan semakin banyaknya ketergantungan atau hutang kepada pihak lain, dikuranginya rezeki dari langit dan bumi, tambang-tambang atau hutan atau yang dimiliki tidak bisa kita, tapi dinikmati oleh orang-orang luar negeri.
Kemudian juga pada kemerdekaan diganti dengan adanya berbagai macam masalah sosial atau budaya juga begitu. Itu kalau kita tidak mau bersyukur, maka monggo kita semuanya sebagai bagian dari bangsa yang besar, bangsa Indonesia sebagai warga negara Indonesia harus mau untuk mensyukuri supaya kemerdekaan itu semakin lama semakin bertambah, sehingga kita bisa menjadi negara yang mandiri, yang disegani oleh negara atau bangsa-bangsa lain. Maka pada kesempatan ini saya akan mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya mensyukuri kemerdekaan. Kita awali dengan menyatakan bahwa kemerdekaan hakikatnya, intinya adalah rahmat, intinya adalah belas kasihnya Allah kepada bangsa Indonesia. Yang memerdekakan ini hakikatnya adalah Allah Ta'ala, sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat Al-Fatih, surat yang ke-48 yang pada waktu itu ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang berjuang untuk merebut kembali kota Makkah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, inna fatahna laka fatham mubinan, sesungguhnya kami Allah sungguh akan membukakan, akan menundukkan untukmu, akan memerdekakan untukmu kota Makkah, fathan mubinan, dengan kemerdekaan, dengan pembukaan, dengan penundukan dengan jelas. Ini disampaikan Allah Ta'ala sebelum adanya Fathu Makkah, maka namanya janji. Dan demikian juga sebelum tahun 45 Hijrah tidak ada adanya negara Sumatera itu, semuanya dijajah oleh Belanda atau negara yang lain. Kemudian Allah berjanji kepada bangsa Indonesia, wahai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, inna fatahna laka fatham mubinan, sesungguhnya kami Allah itu akan memerdekakan kamu dengan kemerdekaan yang sebenar-benarnya, semandiri-mandirinya. Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Besar 45 ayat yang ketiga, bapak-bapak kita pendiri bangsa ini dengan tawadhunya, dengan rendah hatinya, bukan dengan kesombongannya, menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, keinginan yang mulia supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, tidak dikurung oleh penjajah, maka kita menyatakan dan kemerdekaannya. Jadi kita menyatakan merdeka itu dengan rahmatnya Allah dan keinginan yang luhur, keinginan yang mulia, ingin menjadi bangsa yang mulia. Kemudian kita supaya bisa bebas dari cengkeraman bangsa-bangsa lain yang adalah bangsa Belanda dan Jepang dan sebagainya. Dan dengan pada zaman sekarang kita punya keinginan yang luhur supaya negara kita ini bebas dari cengkeraman negara-negara lain, entah itu dalam bidang ekonomi atau budaya atau yang lainnya. Makanya kita semuanya pentingnya mengingat kembali kepada apa yang tadi dinyatakan bapak-bapak kita, bahwa kemerdekaan adalah rahmat Allah. Kemudian tadi saya sampaikan pentingnya mensyukuri, karena Bapak Ibu, kemerdekaan itu bukan kenikmatan yang kecil, tapi rahmat, kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka tidak cukup untuk diperingati. Contoh saja, seandainya ada pengamen, ada pengamen di rumah kita kasih 2.000, dia akan katakan matur nuwun,
Tapi kalau kita kasih 10 juta, kira-kira apa yang diucapkan? Ngamen dikasih 10 juta, matur nuwun, sampai mungkin kepalanya sampai ke bawah, kenapa? Saking banyaknya, ya. Jadi kemudian seperti begitu. Kemerdekaan setelah 350 tahun dijajah oleh Belanda, ya. Terus diberi kemenangan suatu yang sangat-sangat luar biasa, ya. Makanya tidak cukup untuk diperingati, perlu untuk disyukuri. Kalau peringatan paling-paling ya pada bulan Agustus saja, kalau mensyukuri setiap saat harus kita syukuri, kita gunakan nikmat-nikmat itu di tempat-tempat yang diinginkan, yang diperintah oleh Allah Ta'ala, supaya sekali lagi nikmat itu bisa bertambah. Kalau seandainya kita punya teman saudara, kemudian teman kita tuh kita kasih hadiah, umpamanya dikasih baju, kemudian dia pakai dengan sebaik-baiknya, maka kita akan senang, mereka itu senang, terus besok kasih lagi, ya. Tapi kalau seandainya kemudian dikasih baju kok malah digunakan untuk pel atau lap sepeda, ya, kita kan nggak senang, kemudian apa? Kita nggak akan kasih lagi. Dan demikian juga kalau kita mengkhianati atau menggunakan kemerdekaan ini untuk menimbulkan keridhaan Allah, Allah semakin ridho kepada kita. Kemudian digunakan dalam rangka untuk banyak ibadah kepada Allah, maka Allah akan berikan berbagai macam kemerdekaan. Kalau kita cermati di negara tetangga kita di Brunei Darussalam, ya, juga begitu, ya, mereka diberi berbagai macam kelebihan yang menjadi negara kecil tapi kaya dengan sumber alamnya. Negara kota juga begitu, negara yang juga begitu. Negara-negara yang mereka gunakan untuk bersyukur kepada Allah, ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan, Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in inna adzabi lasyadid. Nah, makanya kalau kita semuanya mengintrospeksi diri kepada kita masing-masing untuk negara kita ini dari tahun 45 sampai 2020 itu kira-kira sudah 78 tahun, ya, sudah sepuh seharusnya, ya. Tapi kalau apa yang terjadi, maka mari kita introspeksi. Seandainya kita merasa kita kurang bersyukur atau salah cara memperingatinya, salah cara dalam mensyukurnya, monggo untuk diubah dengan cara-cara yang sekiranya bisa meridhokan kepada Allah, ya. Tidak hanya pada kegiatan-kegiatan yang lucu-lucunan, tapi kegiatan yang bernilai, yang bermakna, yang dapat meningkatkan kinerja kita sehingga ke depan akan menjadi negara yang badatun thayyibun warabul ghafur, ya, bukan jadi negara yang lucu-lucunan, ya. Terus kemudian bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan? Allah berikan suatu arahan dalam surat Al-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau tadi Allah menjanjikan kota Mekah, maka sekarang betul-betul Allah membukakan kota Mekah. Wa Rasulullah, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan atau kemerdekaan, nanti kalau kamu sudah merdeka, Haratan nasa sakruna fi dinillahi afwajan. Kemudian banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Kalau kita banyak orang yang kemudian bersukaria, kemudian mereka menggunakan berbagai apa yang dimiliki untuk membangun negara, maka fasabbih bihamdika. Cara yang pertama yang kau lakukan adalah bertasbih, memuji kepada Tuhanmu Allah yang telah memberikan kepada kemerdekaan.
bukan membusungkan dada, bukan menyombongkan diri, bukan untuk bermain-mainan, ya, tapi dengan bertasbih, memakan Allah Ta'ala. Maksudnya Bapak Ibu, menghilangkan, menghindarkan, menjauhkan Allah dari berbagai macam sifat kekurangan. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak makan, Allah tidak pernah, Allah tidak beristri. Allah adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha tahu, zat yang maha, dan maha yang lainnya. Lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita itu untuk memerdekakan bangsa dulu, Allah telah berikan berbagai macam pahlawan-pahlawan. Mari kita teladani pahlawan kita yang dengan ikhlas berjuang untuk kemandiran negara kita juga begitu, ya. Yang pelajar-pelajar untuk belajar dengan baik, untuk bisa menjadi para intelektual, ya, yang akan memajukan negara kita, yang jadi petani, yang jadi pedagang, ya, harus berdagang dengan sebaik-baiknya, mengembangkan produk-produk yang baru. Dan kedua, yang jadi polisi, yang jadi tentara, yang jadi guru, yang jadi juga begitu, ya. Berusaha untuk bekerja dengan profesional, dengan ikhlas, supaya negara kita semakin maju. Yang jadi pejabat dari RT sampai presiden, monggo semuanya untuk melayani masyarakat dengan ikhlas. Wastagfir, dan minta ampun kepada Allah. Mungkin boleh jadi dalam usaha kita itu sedikit banyak ada salahnya, ada kelirunya, yang kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Innahu kana sebenarnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mensyukuri dengan cara bertasbih dan beristighfar, insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Ta'ala, menambah keimanan dan ketakwaan kita. Lah, iman dan takwa kita kepada Allah itu yang akan sedikit banyak menjadikan negara kita semakin makmur. Allah telah menjelaskan di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang 9, wahai manusia, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk suatu negeri negara itu amanu wattaqau, mereka mau beriman dan bertakwa, iman kepada Allah, kemudian mewujudkan takwa, dengan ketakwaan, dengan semakin banyak menjalankan perintah-perintah Allah, yang jadi bapak-bapak memiliki kewajiban sebagai bapak, ya, ngayomi keluarganya, yang di juga begitu, yang jadi pejabat mereka melayani pada rakyatnya dan sebagainya. La fatahna, sungguh kami akan membukakan alih atas mereka barokati minas samai wal ardi. Allah akan membukakan keberkahan dari langit. Hujan yang turun akan menjadikan tumbuhan semakin subur, menghasilkan, memberikan berbagai macam hasil-hasil pertanian yang dapat memberikan suatu kemakmuran, ya. Padi-padinya, jagung-jagungnya, mangganya, dan sebagainya akan semakin lama semakin banyak, sehingga akan mendapatkan namanya surplus, ya, hasil yang lebih banyak dibanding dengan yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mengekspor ke luar negeri, ya. Nah, kalau kita tidak mau takwa iman, maka kemudian dikurangi, ya. Yang di Jawa sawahnya sudah banyak menjadi bangunan-bangunan, ya. Mau buat sawah di Kalimantan 1 juta hektar enggak jadi, ya. Luas di babat utuhnya enggak jadi sawah. Akhirnya negara kita ini sampai sekarang masih mengimpor beras dari luar negeri, padahal adalah negara agraris, tapi masih mengimpor makanannya dari luar negeri, ya.
Kemudian walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan orang adalah mendustakan Allah, enggak mau syukur, enggak mau takwa, tapi malah mendustakan. Kemudian fa'atnakum bima kanu yang sibur, maka Allah mengambil atau Allah memberikan berbagai macam musibah-musibah, mulai dari bencana alam, musibah, penyakit yang mencela dan sebagainya, sampai dengan musibah-musibah ekonomi. Ya, kita punya banyak tambang tapi yang bukan kita, tapi orang luar negeri, kita cuma dikasih sedikit dari hasilnya. Ya, ada yang juga nanti yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk bisa kita lebih memerdekakan negara dalam berbagai macam bidang kehidupan, mari kita beriman dan bertakwa. Dan contoh sudah banyak, tadi disebutkan negara Brunei, negara Qatar, negara Saudi dan sebagainya, yang mereka juga pada dasarnya tidak maju dalam bidang tetapi kaya dalam sumber alam. Bahkan negeri kita seharusnya lebih kaya dibanding dengan Arab Saudi. Kenapa? Karena kita punya tambang lebih dari satu. Ya, Saudi punya cuma paling punya minyak bumi. Sekarang kita minyak bumi punya, ya nikel juga punya, tambang emas juga punya. Laut kita laut yang paling luas di dunia, ya. Hutan kita juga banyak dan sebagainya. Tapi karena belum dilihat dengan baik, maka belum bisa memberikan kemakmuran kepada kita. Maka mari semuanya berusaha membangun supaya semakin lama semakin merdeka. Kemudian setiap negara Bapak Ibu akan mempunyai cita-cita yang dikenal dengan nama, yaitu negara yang adil dan makmur. Makmur itu ditarik dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, sandang, pangan, papan, ya setiap orang bisa makan, nggak ada yang kelaparan, bisa berpakaian, bisa punya tempat tinggal yang memadai, ya. Kemudian adil ditunjukkan oleh berbagai macam kedisiplinan, ya. Mulai dari kedisiplinan dalam bidang hukum, ya, orang semua itu tunduk dalam hukum, entah pejabat, entah rakyat, tunduk di depan hukum. Kemudian adanya berbagai macam fasilitas yang dapat dinikmati bersama. Maka kalau pada zaman Rasulullah di Madinah, ketika itu ada beberapa kelompok keagamaan, mulai dari orang beriman, orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada penyembah berhala, tapi mereka bersatu menciptakan suatu kesepakatan bersama yang dikenal dengan masyarakat madani, ya. Masyarakat yang egaliter, yang mempunyai kebersamaan dan kebaikan-kebaikan. Maka kemudian itu yang kemudian dijadikan model pada masa sekarang. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, bukan hawa nafsu, tapi nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kebersihan, atau nanti yang lainnya ketertiban. Kita kadang kalau suruh untuk antri, entah di puskesmas atau yang lainnya, kira-kira tertib apa tidak Bapak Ibu? Ya, kadang ya serobot-serobotan, ya. Norma mulai dari norma sosial, norma agama, bahkan sampai pada hukum negara ditopang dengan penguasaan iman, diada iman, sehingga orang itu akan takut kalau berbuat zalim kepada saudaranya. Maulana Hasan mereka takut adanya dosa. Kemudian ditambah dengan adanya ilmu pengetahuan dan yang kemudian dikembangkan, semakin lama semakin bisa menekan berbagai macam teknologi. Contoh saja Bapak Ibu, kalau kita lihat pada negara maju itu awalnya adalah negara yang tidak maju, kemudian dengan teknologi seperti Jepang, ya, kemudian bisa mengubah tanah tandus menjadi tanah yang subur, ya. Air laut, air sungai diubah menjadi air minum itu bisa,
ya, atau nanti yang lainnya produk-produk yang hanya tidak menjadi produk-produk yang berharga, ya. Makanya kalau bisa ke depan kita menjadi negara yang seperti itu sehingga kita menjadi negara yang bisa mandiri. Apapun yang kita usahakan adalah untuk kepentingan kita bersama, ya. Kemudian mempunyai suatu budaya, kebiasaan tata nilai yang baik, ya, menghargai orang lain, kepada orang lain, ya. Kemudian ditimbulkan namanya kebersamaan, kemudian saling membantu dengan yang lainnya tanpa adanya tindakan penyalahgunaan wewenang. Ya, kemarin belum lama Bapak Ibu di Singapura, negara tetangga kita itu ada 2 menteri yang mundur. Kenapa? Karena baru diduga korupsi sudah mundur, merasa malu, ya. Menjadi pendapat kalau merasa malu dan dia mundur. Itu artinya yang saya juga ada pada negara kita yang sudah terintegrasi harusnya dengan sadar mundur budaya yang bertanggung jawab. Terus kemudian Bapak Ibu, jadi kalau kita berusaha untuk mensyukuri, insya Allah akan timbul berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kemudian ciri-ciri negara madani yang pertama adanya supremasi hukum. Siapapun orangnya, apapun statusnya, ya, berkedudukan yang sama di depan hukum. Semuanya harus taat pada hukum yang sudah disepakati, yang ada pada undang-undang. Sehingga seandainya ada anak pejabat atau rakyat yang melanggar, ya harus dihukum. Pada zaman Nabi pernah ada seorang wanita yang mencuri. Mereka dari kalangan orang-orang yang asal orang-orang bangsawan. Kemudian sebagian orang itu datang kepada Nabi untuk minta rukhsah atau keringanan. Nabi, ini ada anaknya pejabat yang mencuri. Mohon sekarang panjenengan jangan menerapkan hukum potong tangan kasihan, ini anaknya pejabat, ya. Maka kemudian Nabi berkata, atas ofihatin kutujilah. Apakah kamu akan meminta kalian pada hukumnya Allah? Kemudian dengan nada agak tinggi Nabi menyatakan, innama ahlakal ladina qablaku. Sesungguhnya yang membuat hancur bangsa-bangsa sebelum kamu, bangsa Yahudi, karena annahum kanu inda sarqa fihim asaribu. Ketika ada orang pejabat atau anaknya pejabat yang mencuri, mereka tidak menerapkan hukumnya tidak diterapkan. Pada sarqa fihim andaiku, dan sebaliknya jika yang mencuri, yang melanggar adalah orang-orang yang dhaif, ya, rakyat jelata. Mereka kemudian menerapkan hukum tadi dengan diterapkan hukuman, ya. Terus Nabi sampai menyatakan, waimullah, demi Allah, lau ana Fatimah binti seandainya Fatimah anakku itu seandainya mencuri, lakot ya sungguh aku akan potong tangannya. Jadi seandainya putrinya Nabi yang tercinta itu mencuri, Nabi tidak akan pilih kasih, tetap akan dipotong, ya. Nah, itu kalau setiap orang punya supremasi dalam hukum, maka hukum akan tegak. Dan itu memang sudah berlaku bertahun-tahun, bahkan berabad-abad pada zaman-zaman yang lalu, ya. Ketika hukum sudah dipermainkan, maka sekali lagi tidak ada yang dapat menyelamatkan. Yang kedua, adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti orang itu bisa mengakses kehidupan ataupun sumber-sumber ekonomi, bisa untuk menambang-tambang dan lain sebagainya.
Sehingga nanti kalau kita lihat pada undang-undang dasar bahwa kekayaan alam, bumi, air dan lain-lain itu dikelola oleh negara dan serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi tambang-tambang, hutan-hutan itu artinya dikelola negara kemudian diberdayakan. Artinya kemudian untuk seluruh rakyat ini sehingga nanti ada berbagai macam subsidi. Ya, sekedar contoh negara yang kecil saja, seperti Singapura itu bisa seperti itu. Negara kota juga begitu. Maka untuk semuanya berusaha mensyukuri kemerdekaan. Jangan kotori kemerdekaan dengan cara-cara yang dapat menekan kemurkaan Allah. Sekali lagi, kalau kita bersyukur tambah nikmatnya. Kalau kita kufur maka nikmat itu akan dicabut dan akan diganti dengan berbagai macam musibah. Sehingga berarti tidak akan bisa maju, ya. Adanya cuma menjadi bangsa-bangsa yang maaf saja didolimi, dikuasai, tanda petik dijajah dengan model-model penjajahan modern. Semoga sekali lagi Allah berikan pada kita petunjuk-petunjuknya, kekuatannya, ya, keikhlasannya, supaya negara kita semakin lama semakin maju menjadi batatul walaupun. Demikian yang dapat disampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.